Jika seseorang mengatakan saya beriman, saya yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap ketentuannya yang dibawa ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, buktinya apa? Buktinya apa? Maka pembuktian keimanan itu akan ditunjukkan oleh amal soleh. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, maka ciri imannya itu bisa dilihat dalam pembuktiannya bagaimana dia beramal soleh. Ya, baik itu terlihat dari amalan ritual, ya, ataupun amalan sosial yang nampak melalui perilaku dia, ya, dalam berkehidupan. Bisa terlihat, ya. Sekarang kita cek misalnya, bagaimana Allah meminta kita membuktikan keimanan yang kita telah kokohkan, komitmenkan dalam diri kita. Ketika kita mengatakan saya beriman, maka Allah uji. Lihat, orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia buktikan imannya lewat salat. Coba cek salatnya. Ya, benar enggak? Ya, makanya di surat An-Nisa kan Allah tegaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jelas ya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 itu. Ya, di ujung ayatnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang yang beriman itu jelas waktunya. Dia sudah mengetahui. Jadi orang beriman itu jangankan salatnya, waktu salatnya pun dia paham. Di standar salat itu mengetahui kapan dia mesti salat. Besok subuh jam berapa saya salat, dia siap-siap. Makanya sering saya katakan, ya, orang yang beriman standarnya bisa diukur dengan panggilan salatnya. Ketika disebutkan nama Allah itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang beriman sejati itu, mukmin yang sejati bisa diukur standarnya kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Bagaimana kemudian untuk menguji getaran jiwa itu? Diperdengarkan nama Allah sehari 5 kali dalam azan. Makanya pembuka azan itu kalimatnya yang pertama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kalimat itu dikumandangkan, getarannya ada nggak di jiwa kita tuh? Ya, getaran yang mendorong kita ingat Allah dan ingat cara kita mengingat Allah untuk berkomitmen menuhankannya itu dengan cara menyembahnya. Makanya ketika adzan berkumandang, pasti yang diingat itu sholat. Itu kan komitmen kita untuk menyembah Allah. Ya, karena kalimat la ilaha illallah itu diikuti dengan komitmen untuk menyembahnya.